Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Alhamdulillah di sisa-sisa tenaga hari ini setelah kegiatan ANBK sampai 3 sesi sampai jam 4 kurang seperempat melaksanakan sholat asar, dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa poin tentang budaya positif yang kita targetkan bagaimana ini diterapkan di sekolah kita di SDN Padasirna. Terima kasih kepada ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh saya sendiri di sore hari ini. Sekitar setengah jam ke depan atau 1 jam 2 jam ke depan sampai materinya habis. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah tidak sampai isya. Baiklah, yang disampaikan adalah penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif. Yang ibu pikirkan tentang budaya positif itu selintas budaya positif. Apa yang dipikirkan tentang budaya positif? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, kebiasaan yang dilakukan, yaitu kebiasaan yang sifatnya baik. Boleh. Konsep inti budaya positif: ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik ibu guru hebat semuanya, ada 6 poin yang harus dijelaskan, ada 8 poin yang harus dijelaskan di sore hari ini mengenai konsep inti budaya positif. Karena waktu yang lumayan mepet juga, kita pulang pada jauh-jauh, kesorean, ada anak suami harus diurus, kita percepat materi. Mudah-mudahan dengan percepatan materi ini menyampaikan ada sedikit atau sedikit pemahaman tentang inti budaya positif yang bagaimana menjadi target kita untuk dilaksanakan atau diterapkan di sekolah kita. Pembelajaran dengan paradigma baru di poin ke-1 dari 8 poin yang tadi tentang inti konsep daripada budaya positif. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu kuncinya, kata berdiferensiasi. Yang ibu pikirkan tentang berdiferensiasi itu untuk pengamatan awal sebetulnya yang seperti apa? Belum tahu? Mungkin ke depan kita akan tahu pembahasan ini. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berdiferensiasi itu bagaimana kita itu mengakomodasi setiap kebutuhan siswa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa di kelas kita mengakomodasi, baik daripada kemampuan atau apapun keadaan di kelas. Karena kita sadar dengan berbagai latar belakang yang berbeda, kemampuan anak yang berbeda-beda, tentu ini semuanya harus diakomodasi. Tentu juga dengan perilaku yang berbeda juga. Jadi setiap siswa itu tidak bisa dipukul rata. Kalau seandainya ada siswa 20-30, tidak kita berharap harus sama kemampuannya. Dan juga tidak bisa dengan satu konsep pembelajaran yang sama, dengan metode yang sama. Jadi tidak dengan metode ceramah yang sama semuanya. Kebutuhan, kemampuan, karakter anak yang berbeda-beda, tentu kita harus mengakomodasi dengan berbagai hal strategi yang berbeda. Jadi metode ceramah tidak bisa digunakan untuk semua siswa di kelas. Tetapi ada metode-metode lagi atau pendekatan yang lainnya lagi untuk mengakomodasi setiap kemampuan dasar daripada siswa di kelas kita. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang pemerintah sedang
sedang mengajarkan atau menyampaikan simulasi kita bagaimana siswa kita di sekolah murid kita mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu, pelajar Pancasila ada 6: berkebinekaan global, pemahaman menyeluruh, jadi tidak hanya berpikir tentang diri dan lingkungan sekitar saja, tetapi bagaimana mencocokkan pikir dia dengan dunia ini. Yang kedua, bergotong royong. Sifat yang ditumbuh kembangkan lagi sekarang adalah bagaimana sifat gotong royong seperti dahulu. Bagaimana gotong royong hidup bukan hanya di sekolah saja, tetapi menjadi kebiasaan-kebiasaan nanti ketika mereka sudah keluar dari sekolah. Yang ketiga itu kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Bagaimana anak itu bisa memahami suatu materi dengan pemikirannya, bukan hanya dengan soal yang tidak berkembang atas jawaban-jawaban daripada soal atau permasalahan yang kita sediakan, tetapi mereka bisa berpikir lebih jauh lagi, berkembang lagi pemikirannya. Yang keempat, mandiri. Segala sumber dia bisa mencari sendiri. Kita buat masalah apa judulnya, tapi dia bisa mencari sendiri dengan sumber-sumber ada, dengan kemampuan dia sendiri. Yang keenam, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini karakter yang hampir hilang. Sekarang adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kalau seandainya di kita, dan mempunyai akhlak yang mulia. Kalau dulu kita ketemu sama guru, luar biasa malunya karena saking takdimnya. Cik bahasa Sunda mah mau. Lalu ka guru teh saking ku isin teh ka guru teh cali nyumput. Beda lagi zaman sekarang. Siswa zaman sekarang itu hampir guru ge disabet gitu nya. Di rumah teh ngomong teh saking ada kehilangan, ada karakter akhlak anu hilang gitu. Maka dengan pembelajaran sekarang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil Pancasila, maka bagaimana dengan karakter-karakter yang berbeda kita akomodasi supaya menyeluruh semuanya dengan berbagai kemampuan dan berbagai latar belakang, tetapi kita arahkan semuanya kepada profil para Pancasila, salah satunya yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai akhlak yang mulia. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi kita, pemikiran kita, hayal kita, ilusi. Jadi seperti ini, ilusi guru mengontrol siswa. Ketika siswa menjadi pintar, maka kita ada pemikiran bahwa ini hasil dari kita, karena kepintaran dari kita. Ketika ada siswa yang pintar, tapi ketika ada siswa yang kurang, kita tidak mau membicarakannya, kita tidak mau mengakuinya. Ketika itu adalah dari unsur, salah satunya adalah ketidakmampuan kita mengarahkan siswa. Ketika ada kelebihan, kurang diaku. Ketika ada kekurangan, orang repeh. Sekolah segitu. Terus siswa ketika ada kelebihan, bukan hanya hasil kontrol dari guru, tetapi ada yang disebut bakat sejak lahir, bawaan lahir. Terus buka pintar jadi tuna itu. Selain lantaran ukur guru bungkul, eta mah geus bae turunanna bapana pintar, indungna pintar, anaknya jadi pintar, ada karakter bawaan. Sebenarnya kodrat alam. Jadi bawaan sifatnya pintar jadi tuna itu. Tinggal kurang ditebalkan. Garisan-garisan sudah ada. Sifat-sifat, kepintaran, kelakuan anak. Terus aya goresan-goresan, cuman goresan buram. Jadi tugas guru teh menebalkan goresan yang ada. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Diterangkan satu slide, 20 slide, berarti sekitar 2 jam. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bagaimana supaya anak menjadi seorang penurut, menjadi lebih baik, maka kita selalu seperti ini. Membuat rasa bersalah. Ketika anak membuat kesalahan di sekolah, di kelas, dalam mana teh kudu nama lain gitu. Tuh, gara-gara mana si itu teh jadi ceri. Mungkin mau ulah kitunya, mungkin mau teh kudu bager. Jadi seolah rek ngabangkeutkeun karakter jadi bager dengan kata-kata yang negatif. Dengan kata-kata yang negatif supaya anaknya benar-benar mengakui jeung merasa bersalah. Urang teh ditekankeun ka anak itu supaya nu penting mah harita teh beres, budak teh benar menyesali tanpa aya akibat anu
jauh akibatnya teh bisa menyadari bahwa diri sendiri teh bisa berubah. Tidak menutup kemungkinan dikontrol penguatan positif merasa bersalah can tantu budak berubah lamun teu hadir tina dirina aya unsur intrinsikna yang paling kuat. Teguran kita mengarahkan kita itu adalah unsur ekstrinsik, tetapi yang sangat perlu itu adalah unsur intrinsik. Bagaimana dia membangkitkan dari jiwanya untuk menyadari setiap kesalahannya, untuk mengakui dan memperbaiki daripada setiap kesalahan-kesalahannya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Misalkan, kalau saya di antara guru kepala sekolah kepada guru atau guru senior kepada senior memberikan instruksi atau apapun, sehingga ketika ada guru oleh kepala sekolah bisa melaksanakan apapun, nanti kesimpulan dari kepala sekolah itu atau kepala sekolah oleh pengawas, ketika kepala sekolah ada perubahan, maka seorang pengawas akhir tuh orang geus dibejakeun mah tanpa mempertimbangkan bahwa ada unsur bawaan geus boga sifat kitu nama sabarna mah rek alahkana baik teh gitu. Cuman cara mengontrolna, cara ngarahkeunana, cuman ketika geus diarahkeun maka ada naon seperti naon seolah-olah hasilnya yang sagaropi, meskipun itu hasil, tetapi jangan sepenuhnya kita diakui oleh kita ketika ada sebagian atau usia atau pekerjaan, laba pekerjaan di bawah kita, ketika ada perubahan kita mengakui bahwa itu hasil dari kita 100%. 100%. Pendekatan teori kontrol, stimulus respon teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Karena pikiran dan hati itu manusia berbeda, tentu kebutuhan juga berbeda. Semua orang melihat hal-hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita melihat siswa saja, semua materi anak sepertinya akan bisa, padahal tidak semua anak tidak bisa mengerjakan semuanya apa yang kita konsepkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama, padahal kontrolnya sesungguhnya semua kita berusaha memandang, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya pandangan semua orang itu berbeda-beda. Pandangan orang lain tidak akan selalu sama dengan kita. Makanya tidak ada paksaan memaksa pendapat kita untuk diterima oleh orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal realitanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain juga, saya bisa mengontrol orang lain, padahal orang lain juga mengontrol dirinya oleh diri dia sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita bekerja sama, maka ada pemahaman-pemahaman baru hasil kolaborasi guru dan guru, teman sejawat, kepala sekolah dan guru dan kepala dengan pengawas. Maka akan ada hal-hal baru ketika kita merefleksikan setiap kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Terus model berpikir menang atau kalah. Tapi realitasnya kita harus berpikir bahwa model berpikir adalah tentang menang, menang supaya ada peningkatan daripada kinerja kita. yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplisia yang artinya belajar. Disiplin berarti yang namanya belajar itu adalah bagaimana kita berproses kepada arah yang lebih baik. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kalau saya dibahas tentang ancaman, hukuman, terus punishment, ada beberapa yang harus kita sepakati tentang siswa. Bagaimana kita menyikapi anak dengan hukuman. Ketika anak ada kesalahan, kita hukum dengan keliling kelas, keliling halaman, mengambil sampah, sapu lima dan sebagainya, seolah-olah positif, padahal ini adalah ada kata-kata posisi kepada jiwanya itu hal-hal yang negatif. Sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin
disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik Ah. ke arahnya. intinya bagaimana kita memberikan pendidikan mengarahkan anak itu adalah supaya mereka itu tambah lebih baik dari segala aspek. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan diskusi orang lain. Saya ambil contoh daripada 3 nilai kebajikan. Profil Perja Pancasila: beriman, bertakwa, tadi sudah disampaikan di poin pertama. Terus memori your program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah hal-hal yang bagaimana kita targetkan hari-hari supaya anak ini mengacu kepada ini dan hasilnya seperti ini. Yaitu toleransi, itu aya perbedaan hayeuna pandangan di orang mah aya teh mencolok perbedaan agama, suku, bangsa, henteu sadayana rata kalarasan. Keterampilan hidup dapat dipelajari lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Salah satu keterampilan hidup bisa dilatih dari sejak dini adalah memang yang paling sulit bagi saya sendiri adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, yang paling sulit. Terkadang ketika orang lain berbicara, orang yang berbicara, kita ingin sebentar mendengarkan apa yang mereka sampaikan ketika ada obrolan dan sebagainya, sehingga orang menerima manfaat dari apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Kebutuhan dasar manusia sadayana sebagai golongan pasti ngabogaan kabutuh tanpa terkecuali. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dengan berbagai cara, tindakan, strategi, apapun yang kita inginkan, maka kebutuhan-kebutuhan itu akan kita usahakan dengan kemampuan-kemampuan kita, supaya tujuannya adalah dengan keyakinan hati adalah kita ingin hidup lebih baik dan bahagia. 5. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup dengan suasana dan keadaan yang berbeda. Butuh makan, pakaian, tempat yang sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan. Makan kerada lumayan, dari nanti makan beas mahal. Pakaian masih kan kabeli, kalau kan ngajukeun beas jalan aja ngajukeun kan nguriling jualan beas, jadi pakaian kreditin pakaian, jarang ngedikeun beas mah. Tempat tinggal. Maka untuk pemenuhan bertanggung jawab tempat tinggal, loba nu ngalanjut segala penting mah pabrisa di kolot di ngalanjut segala dan seperti itu. Keamanan aya rame-rame. Maling beas, maling emas, maling pare, rame-rame. Karena memang tekanan untuk kebutuhan makan dengan keadaan yang luar biasa aja, anu gagal panen garupa. Kesehatan, aya BPJS yang sagarupi, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagai. Ini juga semua kebutuhan dasar manusia bisa kita targetkan bagaimana anak-anak ini merasa diterima di kelasnya oleh teman-temannya dengan keadaan budak anu dungu, bisa naon, hadir di keluarga anu lemah, anu teu boga naon, teu gaul, budak tegaul kolot. Tapi kumaha carana supaya budak eta teh bisa berbaur jeung diterima ku balada tanpa aya diskriminasi. Eta teh tugas urang. Nya bisa kerja sama, kadang-kadang anak anu kantung sok aya minder, tapi carana kumaha urang kudu numbulkeun numbuhkeun tina jiwa budak eta teh kapedean luar biasa sehingga eta bisa aktif barengan jeung anu latar belakang teh lebih daripada dia. Menjadi bagian dalam kelompok itu ketika kurang dina kelompok pekerjaan atau dina pramuka, budak-budak itu seperti itu teh aya minder lamun teh diarahkeun bener ku urang. Kumaha cara numbuhkeun kapedean teh luar biasa. Butuh perjuangan.
Kebutuhan dasar manusia, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, karaos laku sadayana. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, coba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain humor, antusias, tertawa. Lah, ya dilakukan kurang hari-hari di kantor teh. Di ngobrol heureuy gitu ya. Aya keinginan namun urang kudu di kelas aya kieu di kelas teh sakola teh aya kieu emang teh hari-hari kebutuhan urang kebutuhan dasar sifatna manusia menurut bakat gitu hayang anu lebih terus tanpa merasa puas. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kabehanana itu setiap manusia mah pasti alim aya dina kasusah ketidaknyamanan hayang teh bahagia tanpa aya punishment, tanpa aya hukuman, tanpa aya penghakiman di batur di mana wae, di lingkungan di mana wae. Anak oge itu orang diarahkan gitu supaya mereka kumaha bisa pelatih ngerasa nyaman di kelasnya, ngerasa senang, ngerasa enjoy, bahagia. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sadayana gitu guru-guru teh. Kata aya disebutkan guru teh dinilai kepala sekolah naon sebenarnya? PKB. Hah? PKB. Jadi yang PNS mah aya nilai kepala sekolah. Ayo kembali beda-beda ya. Kamu detik mau bisa naik, karena teh dikredit kalau kreditnya kurang mau bisa naik golongan teh. Tina 4A atau 4B mau bisa, lamun nilainya kurang jadi. Ayo disebut nanti saat penilaian data disebut nanti kepala sekolah guru mah hari memberikan supervisi meskipun tengah dapur cukup hari kepala sekolah apa deh ngaliwat cina dia pengawas kan sama bro ngaliwat cina ke ruangan data kelas teh kenaon budak teh na perlu lompatan di bangku atau boleh nanti di bangku atau waktu ngagalayan itu perlu loncatan gitu. Itu terus kepala sekolah punya penilaian tersendiri dengan caranya masing-masing, tetapi pada akhirnya melihat secara objektif selama kegiatan guru itu di sekolah, di kelas dinilai oleh kepala sekolah. Terus motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, pemberian lain dan alih hukuman deh. Dihukum ketika ada kesalahan, tidak terencana tiba-tiba. Mulai tidak apa yang terjadi tidak dijelaskan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik tak ini. Ada kurang sok dilaksanakan teh. Ayeuna teh karek ieu. Ketika anak ayah kesalahan langsung ditindak supaya beres di waktu harita tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Mempertimbangkan tinggal asal beres lahirna tanpa mempertimbangkan perasaan anak ke depannya bakal kumaha, bakal turun, bakal jadi halus, bener bakal berubah atau lain. Murid tidak mata kurang mah cara teh ulah rusuhan teh mereka peringatan ke anak teh kumaha cara teh maka disebutnya restitusi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilipatkan. Karena tidak hukum teh orang Korea mupi. Ayo komplit si A jeung si B kulantaran hayang beres si ieu tadi dikopingkeun ku naon si ieu tadi dikopingkeun ku naon penting mah beres sok sasalaman geus kubah kitu tanpa urang dipikirkeun efekna budak teh kadang teh kumaha pikiranna teh gitu ngarasa teh nu hiji bener salahna nu hiji teu salah anu ieu salah bener nu ieu teu salah berarti perlakuan urang teh kudu berbeda tapi anak pangakuan teh saduna. Guys, sesalaman, ngelakuin sok, ditinggalkan ku ibu. Mana dulu sok kayak 8, ditinggalkan sok, gitu. Mau apa? Sok ada sesalaman, guys, bubar, beres gitu. Tanpa dengarkan perasaan dongkol anak budak, anu bener-bener salah, kumaha gitu. Akibatnya, kayak membekas nanti, setahun 2 tahun keluar TSD. Aing baheula ka guru eta teh aya dendam ka bawa ku budak teh. Ka guru teh. Kadang urang teh dipikir nu penting mah urang teh mung rieu, di keluarga rieu, di sekolah rieu, budak rieu. Pokona mah penting beres na waktu harita. Pikiran urang teh ya. Bersifat satu arah tadi tanpa kita mendengarkan anak urang. Naon keluhan anak kumaha fakta terusna itu. Memberikan hukuman fisik atau psikis, kumaha urang dijustifikasi anak teh benar-benar salah. Kudu mah bisa berupa dihidup ke hati nanti ulah terjadi pemberi rasa bersalah ke anak mana teh kudu salah kudu naon yang beres sehat
mau fisik kita push up kita lompat lari 10 keliling sagarupit ya menghormat bendera setengah jam atau sejam lah kayak gitu kan ya orang tanpa memikirkan efek daripada hukuman itu kan kayak mah apa ini orang ngobrolkan hukuman yang efektif yang positif teh yang bisa aya ngalahirkeun numbuh kembangkeun tina jiwana supaya nanti benar-benar ku dirina tergugah yang berubah bukan sesaat dirinya kadituna jadi kalah tambah parah lantaran jongkol kan menjadi guruna konsekuensinya terencana disepakati sesuai aturan murid dibuat tetap tidak nyaman sikap guru selalu memonitor guru terus kan tinggal ya murid dibuat tidak nyaman karena tadi orang kita dibuat alur leres cara ngerjakan cara ngebedakan setiap masalah kalangan pemuda restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan panas saya nunggu terus lah kunaon didetek aya naon ya kali dengan nada bicara kalau tidak penting mah gitunya ketika orang dewasa dengan anak itu harus sejajar muka berarti kalau seandainya anak duduk orang duduk oke jadi kan budak teh anak perdiu orang diukur kieu maka bakal beda kalau teh ku anak ayo gitu kan masih kena gitu aduh siap lawan mana keluar yang sekarang tanpa ditanya ke aku naon dengan lemah lembutnya ada Quran teh lainna ditanya ditaruh sehiji kunaon kayak kunaon keun cik urang kan kieu ada bapak ge pernah kitu ngacik hideuk ikideun kitana kapayuna sanes kieu teh cik kira-kira bade kumaha hideuk teh kayak kapayuna pan itu harus saya namanya bagaimana urang teh ngarangsang jiwa anak budak itu ngajawab tina hatena itu kumaha teh ake mapa anu bade entah pura gitu kasih itu teh da abis anu lepat teh bakal kitu masih disalahkeun kulantaran kasentuh hatena jadi mengakui benar proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu kolaboratif deh. Orang jeung anak bicara berhadap-hadapan, orang digali kunaon akar masalahnya sampai orang bisa memecahkan masalahnya, anak teh bisa akur kembali dengan kesadaran betul-betul dan lebih baik, lebih harmonis lagi, lebih senang dari sekolah. Ya orang perlu ditempung kan. Nah, masih gitu pan orang lain teh. Penting beres seketika we. Saya pikiran deui kumaha deui efek ke depan. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu teh bener-bener tuh di sekolah teh urang kelakuan teh seperti itu. Menghukum budak, nyalahkeun ka budak kudu ngaku kasalahanana. Budak teh didedetkeun supaya ngerasa bersalah yang sagarupi. Kadang orang jadi babaturan ka budak teh. Mantra budak teh nya jadi sahabatna gitu. Jadi akur, hingga kelas 5 jadi bisa mau petis gare abur teh merasa sebagai teman. Namun sebagai penghukum bahasa budak teh tara daek 3 kelas genep. Mau petis mendatang sa paguruna yang sagarupina. Ya, sebagai pemantau terus sebagai manajer. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol guru. Ada namanya ayat penghukum, ayat pemberi rasa bersalah, terus nanti terus ayat teman, ayat pemantau, ya. Kasus siswa tidak memakai sepatu ketika upacara bendera ini adalah salah satu kasus yang terjadi di orang. Sebelum kita gaungkan tiap minggu sepatu sampai di kelas 6 itu ayat proses pembukaan sepatu ketika di luar. Selama di sekolah teh dah kasihkeun. Totor mendang doge di kepel deui ku barudak teh barudak oge belum ngepelna. Cara kitu ternyata alhamdulillah. Tara aya siswa anu teu di sepatu. Padahal na kontrol bukan sepatu anu geus rusak pakai mah nu sepatu teu kapake bisa dibawa ke sekolah menurut pegawai sekalian darobol. Siswa tidak memakai sepatu ketika upacara bendera, apa yang harus kita lakukan? Terus anu kurang dilakukan seperti kumaha? Hari ini apa yang kita lakukan ketika ayat siswa ke upacara teu make sepatu padahal cek aturan urang disepakati nu dibuat adalah kabehanana budak teh kudu make sepatu ke upacara. Maka orang sebagai penghukum kurang sok ngalaksanakeun. Sok harus anu kan kitu diumumkan teh.
Oke, pokoknya mah beres upacara, anu teu disapatu, cicing heula atau asup ka jero kelas. Kulantaran dihukum. Kulantaran dihormat menustara, jangan baheula, terus di tingkat SMP SMA dilakukeunana saking kurang cantiasa ngarahkeun hukuman seperti kumaha sanes make anak. Geus beres kitu teh budak nyokotan sampah sakuling SD ieu di bawa eta na. Seolah positif sebenarnya itu, tetapi apa dampaknya teh? Ada beberapa keburukan yang akan terjadi, akan karasa, anu timbul karena jiwa anak seperti itu. Ada cara yang lebih baik. Ya orang memakan itu mah. Mungkin ketika orang ada kesepakatan di sekolah, kamu siswa, jeung siswanya sendiri ini komite sekolah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengucapkan ibu membuat rasa bersalah menekankan bahwa budak itu salah. Ayo mana yang dibejaan sebarang kali kudu disapatu poe saneun teh nyeker teh tanpa ditanya buat teuing teu boga gitu teh. Terjadi pada cenah teh sampai ayeuna aya budak teh upacara teu make sapatu. Ketika pramuka ditanya budak teh boga sapatu, cik babaturan boga sapatu, tapi ke pramuka teu disapatu gen wae. Pramuka yang kedua dina Sabtu, yang dina Seninna engke teu disapatu keneh. Ditanyakeun keneh terus ditanyakeun. Nah, ieu kesalahan urang teh tanpa nanya ke budak, tetapi jika mereka ngerang budak menekankan supaya berubah, tapi dengan cara yang bersalah gitu, menekankan supaya budak benar-benar boga rasa salah. Ternyata di pertemuan ketiga budak eueuh sakola, dina upacara teh sakola hari poe Senin. Budak dina pramuka poe Sabtu eueuh sakola. Buat teh masalahna budak teh teu boga sepatu. Tah urang teh can pikiran ya pikiran teh kunaon kitu nya. Karak bisa nu penting mah harita maneh teh kudu tanpa kadang-kadang teh bisa diperbaiki. Nu penting mah heueuh we aya teh ngakui ka budak nya. Karek kitu urang ini bukan ngobrolkeun. Siswa tidak pakai sepatu ketika upacara bendera. Ayo dong ikut aturan. Lamun dina babaturan mah itu sifatnya zamannya di sepatu atau gaduh mah kan gitunya sifatnya babaturan mah. Terus ayeuna pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu kan konsekuensinya? Besok diusahakan pakai sepatunya jangan diulang lagi. Terus urang teh ditinggalikeun garubi kegiatan-kegiatan berubah atau henteu dipantau urang teh teuing. Terusna sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahanmu? Jadi urang mah manajer mah ngarahkeun supaya anak jadi benar-benar berubah tina kesalahan-kesalahan, tina kehilapan tanpa budak teh ngarasa ketekan tapi benar-benar bahagia ketika perubahan teh gitu. Kulantaran tina kehadiran tina jiwa. Posisi kontrol apakah aku anu karasot urang ayeuna? Kadang ka budak teh kitu urang mah tidak tersampaikan, tidak ucapkan, tapi benar-benar kecewa kamu teh beja-beja sabar kali ulah anu aman urang teh ngarasa kitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kunaon seperti kieu urang hayeuna ngalih budak kulantaran urang oge tidak pernah benar ngarahkeun anak supaya berubah dari jiwanya yang paling dalam. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo urang teh anu alus mah seperti itu ya. Ketika aya kesalahan aya kekurangan, kira-kira urang rek ngabereskeun kumaha kapaeuna urang kumaha sayeuna cikeun-cikeunna. Jadi budak teh cing mikir tina hatena lain ukur diarahkeun ku urang, isu mah di sapatunya gitu. Padahal budak teh mah sapatu tapi cikeun kumaha. Padahal budak apa kieu mah. Nuhun Pak, engke mah bade wawartos heula kasih mama manawi gaduhan artos bade meser sapatu kan Bang kitunya. Terus proses kontrol apa? Ayo lakukan demi sok ayeuna mah tinggal kelas 4 mah kelas 5 mah ayo maneh garaneun wae pada kitu ayeuna mah cing era padahal mah urang teh kan ngajarkeun teh garaneun wae nganggu batur teh gitu. Dipaksa budak teh supaya nurut tanpa berubah tina hatena supaya repeh harita guruna teh tanpa aya perubahan sama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang sedang digaungkan bukan lagi peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat ke orang mah di kelas sadayana membuat kesepakatan kepada anak. Pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat. Tidak boleh kesiangan ketika masuk sekolah. Terus ada kata-kata negatif. Ada kata-kata negatif. Tapi kita harus bentuk kepada keyakinan kelas. Namun bedana peraturan sareng keyakinan. Peraturan kelas yang keyakinan kelas. Peraturan kelas mas seperti ya teman-teman. Aya budak
aya jalma naik motor pakai helm. Benar pakai helm supaya selamat belum dina kecelakaan. Itu kebentuk sagalopa. Nilainya di helm teh itu adalah aturan si pemerintah setiap berkendara motor kudu pakai helm. Naon supaya selamat. Tah selamat teh adalah keyakinan. Jadi aturan teh kudu pakai helm. Keyakinan mah selamat. Jadi di kelas oge urang kadang ada majing anak teh keyakinan kelas tadi dilaksanakan di kelas genap. Kumaha ngebentuk keyakinan kelas yang disepakati melibatkan anak, siswa dan guru. Kita membuat kesepakatan keyakinan kelas supaya mereka targetan teh merasa nyaman, merasa bersemangat di kelasnya. Jadi kurang ditaruh naon kahayang anjeun ting mawitan berangkat sekolah nepikeun ka uwi sekolah supaya merasa nyaman pulang ke rumah teh bener-bener seger gitu budak teh intina mah. Maka ditanya pertama mereka teh berdoa gitu. Itu keyakinan kelas teh berdoa sebelum belajar. Jangan buang sampah sembarangan. Hindari kata-kata negatif, tetapi harus ada kata-kata positif. Kira-kira kata negatif. Nah, kalau seandainya kata negatif, jangan buang sampah sembarangan atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira kata-kata positifnya seperti itu mah. Buanglah sampah pada tempat-tempatnya. Ya, seperti itu. Kata-kata itu dibuat. Kesepakatan di kelas teh. Keyakinan mengarah kepada keyakinan kelas, bukan hanya peraturan kelas huruf cangkangna hukum, tapi dengan target usina supaya ada perubahan ke budak. Segitiga restitusi ini adalah untuk memperbaiki suatu permasalahan ketika ada permasalahan di anak. Satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas sikap yang dilakukan. Ketika ada permasalahan di anak, entah di sekolah, memakai sepatu ketika upacara, ketika baung di sagalopa, mencontek atau ngaheureuyaan babaturan anak, ngotelan nepikeun ka ceuli. Maka dengan cara inilah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menyiapkan keyakinan, validasi yang salah. Jadi bahasa-bahasa ketika ada membereskan masalah, menstabilkan identitas. Berdasar prinsip kesalahan adalah bagian prinsip pembelajaran. Berbuat salah itu wajar tuh, salah mah wajar. Cuma kan gitu, lah kudu dilembut lah, ente jika ada tadi. Mana tadi, mana mah itu kan guru, lembut guru sampai tinggalkan ibu, dan beres. Mabu sok kesalahan beres, gitu. Tanpa ayah benar sentuh hati nanti. Hati orang apa nih nama? Kan ada kesalahan mah bakat, sararega pernah ada manusaan sempurna. Ya, bahwa ibu pernah seperti itu. Yes, itu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Menyalahkan dia lain, menyalahkan dia lain. Tapi kumaha orang cara beres, orang jadi bagus deui, jadi rukun deui, batul oge teu kabawa rame. Gitu kan, urang ge kan ieu ngerasa disalahkeun, kan da hak urang jeung sagarup. Kita menstabilkan kumaha perasaan anak teh dibawa karena perasaan anu nyaman heula. Meskipun prosesnya dalami, tapi untuk perubahan tina jiwana anu lama oge kenyang seumur hirupna. Badasi tindakan yang salah. Urang taruh kunaon ayeuna pasti anjeun teh boga boga alasan ngelakukan itu teh. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena kamu memilih sesuatu yang penting buatmu ketika kak korban. Kamu melakukannya karena sesuatu yang penting bagimu. Nah itu kan orangnya punya saudara teh kamu budak ayah produk barang. Ulah kalau budak bangsa sana budak api terus si budak teh barang budak api. Maka budak api ulah dipaksa kudu mikeun eta barang. Ulah geus hakna diajar mempertahankan barang milikna gitu. Ai kumaha geus dikeun sosok pasikeun sok pasikeun. Kan ada ngaranna bisa kan direbut ku budak itu teh. Ku budak urang dicopot, budak urang kalau dicarikan kan ada diajar ngaranna mempertahankan milikna diajar. Yang diajar eta teh sifat kadewasaanna timbul masalah, jadi timbul dewasana jelema mah lamun aya masalah. Lu masalah mulai berkembang pikiranna. Itu oke angkong seperti itu orang.
kita materi selektifnya yang mudah kurang untuk yang mudah kurang di kelas. Apa keyakinan kelas kita tadi kurang digambarkan, ditanya kabar berak, saya yang nanway kesempatan supaya ngerasa tertib di sekolah teh, di kelas teh ngerasa nyaman nih, saya kaganggu. Kadang-kadang sok aya pembulian, anu nyebut ngaran bapakna, wah dasar si genut, dasar si gajah, dasar si naon, nyebut Si bapakna tukang. jadi ledekan si Tukang sopir bilang. gitu, nyebut budak. Ya pembulian seperti itu terus itu efeknya teh. Nggak ngedrop budak teh hati nanti jadi tidak bersemangat, meskipun tidak bersemangat untuk satu hari saja itu satu hari di hari itu saja efeknya kan bisa jadi panjang juga. Ditanya hayang jadi naon hayang kumaha di sagarupa dari saklat. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana pekerjaan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi nanti kita bisa kembangkan di kelas masing-masing dengan membuat keyakinan kelas, mulai dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau seandainya masih ada unsur-unsur kata-kata negatif, maka kita rubah menjadi kata-kata positif. Itu juga kita ajarkan kepada anak bagaimana merubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata negatif untuk keyakinan di kelas kita. Ayat keyakinan di kelasnya kan ayat 5, ayat mandiri, gotong royong, misalnya. Jadi cingarah kadinya budak teh supaya ngarasa nyaman, yang bertanggung jawab ketika di piket kerja insagarupi. Jadi anaknya kulantaran menang maranehan anak, keyakinan nilai-nilai yang positif tadi. Ketika kurang dilibatkan, maka maranehan anak seperti di kelas genap ayat di kemaluan di kelas 5-nya. Itu tidak melah hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Tak itu kantun ngarubah karena keyakinan kelas, karena itu masih ada unsur negatif. Tidak boleh, jangan insagarupi. Jadi kurang diarahkan positif sehingga harus nanti nyaman, bukan ancaman seperti kumaha, tetapi anaknya secara ikhlas dan bersemangat kayak ngelakukan nanti, bukan karena ancaman kan tidak boleh kan gitu ya, dilarang kan bahasa-bahasa. Jadi kata-kata itu dihindari di kelas sedang supaya anaknya merasa nyaman dan tidak merasa terancam, tetapi hadir daripada jiwanya ikhlas sudah melaksanakan. Jadi efeknya itu untuk sumber hidupnya merasa hadirnya. Ya, itu target nanti adalah target daripada standar pendidikan nasional, kurang cocokkan dengan kurikulum yang sagarupi dengan keadaan siswa anu berbeda-beda, orang akomodasi sadayana. Soalna maka beda-beda, masalahna mungkin badaka beda-beda, aya kemampuan rendah, aya kemampuan sedang, aya kemampuan tinggi. Dengan masalah yang berbeda-beda, materi oke pasti yang berbeda-beda seharusnya. Lain guru satu materi, kurang kan gitu kan, ayeuna mah kurang deh. Biologi misalkan tentang habitat makhluk hidup, itu enggak buta. Buku yang sama, tugas yang sama, kerjakan negara terus rampung. Padahal mah berbeda-beda, mungkin seperti kia nuka hiji mah beda tugas teh. Karena rendah cukup silakan narasikan dengan kata-kata yang sederhana. Itu perlu dicatat, tapi dia mengungkapkan isi tina catatan eta. Jika ngarangkum tapi dengan catatan berbahasa sederhana pendek. Nuka dua mungkin mah kurang bahasa tugas dikelompokkeun ku urang teh dengan kemampuan yang berbeda teh. Nu ieu mah rada kurang, ieu mah sedang, nu ieu mah palinter. Pisahkeun palinter teh. Orang mah pan nu pinter teh dihijikeun namanya bodoh supaya nu bodoh teh kabimbing kudu pinter. Nu pada akhirna nu pinter moal bisa berkembang karena kebebanan kudu bodoh. Bakal gitu. Padahal orang kudu inklusifnya, kudu melayani berbagai siswa anu beda-beda. Bere pertanyaan ke budak anu sedang, misalkan rangkaian buatlah narasi atau cerita dengan kosakata yang menarik, yang ceria. Anu kan pinter pisan, buatlah cerita dengan kata-kata yang sulit. Kan beda. Atau ieu mah sabaraha pengembanganna, ieu mah cukup sakieu sedang mah, ieu mah cukup ditulis ngomong we setik oge. Seperti jadi bisa baca. Untuk kurang bisa dipasar baca kana akhirna mah apa yang budak teh. Kok jadi tadi ya kan. Tulis kahoyong kurang di kelas teh ngawitan lepas sekolah, dugi ka sekolah sok sarana. Kasihan.
nyopot makin ada bingung mereka sudah datang ke nulis datang sama cara bingung mereka hari tugas disamaratakan kan bisa gitu nantinya minimal berarti ya dia tanya di hoyong naon pas teh borong sebelum belajar dia cuma sana teh cukup baca mau ditulis tuh kudu pilu nempel mana tuh orang tulis ke guru ya gitu penting mah kumaha akomodasi anak yang rendah yang sedang dan yang tinggi sadayana ieu mah pembicaraan secara materi sifatna kayak mau orang ngobrol ke duit nang kesepakatan di kelas diarahkeunana supaya aya kenyamanan anak teh kumaha meminimalisir kekerasan tua atau ya laki nu gede ka budak algoynya itu juga alhamdulillah di Batu rame di sekolah lain di itu rame ya. Ibu yang hebat luar biasa 1 jam kurang sabar hatur nuhun karena sakarupi perhatosanana. Terima kasih di akhir sore ini telah mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang budaya positif yang mana di sekolah guru kepala sekolah warga sekolah sampai murid penduduk sekolah warga sekolah bagaimana kita memberdayakan hal-hal yang baik dan nanti kita jaring hal-hal yang baik ini kepada keyakinan kelas yang dibuat oleh kita dan siswa murid-murid kita di kelas supaya anak itu juga bisa berpikir yang pada akhirnya hasil pemikiran mereka akan mandiri dan akan bertanggung jawab secara penuh atas apa yang mereka usulkan apa yang mereka rencanakan ya mudah-mudahan kurang oke kalau biasa ngawakan hapunten kana waktosna hatur nuhun kana waktosna juga kasatan sampai maghrib hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Benar-benar yang sudah dijelaskan dalam kesempatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan atau merencanakan satu kegiatan yang disebut keyakinan kelas atau lebih mirip-mirip kalau kemarin itu adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kita pernah membuat peraturan di kelas. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita di kelas 6 STM Parasiana kita akan mencoba membuat keyakinan. Apa itu keyakinan? Contoh, misal, jadi berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Ayahnya memakai helm, Yadi juga memakai helm. Kenapa Yadi dan ayahnya memakai helm? Untuk keselamatan. Jadi aturannya setiap orang yang bepergian menaiki sepeda motor harus memakai helm. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dari berkendara motor. Itu nilai keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan,
kebajikan yang telah disepakati, tersirat atau tersurat, tertulis atau tidak tertulis. Jadi ada peraturan yang kita sepakati, yang kita buat bersama. Jadi peraturan itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan peraturan tersebut yang sudah menjadi nilai keyakinan kelas. Nah, saat ini kita akan merencanakan, membuat kesepakatan apa yang harus atau yang kita usahakan untuk dilaksanakan di kelas supaya kita nyaman belajar, supaya merasa senang dalam belajar, merasa gembira dalam belajar, semangat dalam belajar. Nah, kalau di sekolah di SDM pada kita akan membuat perencanaan bersama-sama apa yang kita inginkan masing-masing supaya kita merasa senang, merasa gembira, merasa semangat, merasa nabi. Kayak naon kumaha deui bisa bawa teh hayang ngarasa naon bisa bawa teh? Hah? Ngarasa naon? Keyakinan itu, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Ada guru, ada murid, atau peserta didik. Kita akan merencanakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kegiatan nilai-nilai atau merupakan salah satu disiplin positif. Jadi mulai dari kegiatan, mulai dari bahasa, uraian kata-kata, kalimatnya juga nilai-nilai positif, bukan nilai-nilai negatif. Terus apa yang kita kerjakan juga adalah nilai-nilai yang positif yang dapat atau untuk diterapkan di kelas. Tujuannya yang tadi supaya kita merasa nyaman, merasa enjoy, merasa bersemangat untuk belajar. Ya. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan tujuannya mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih mengarah kepada bagaimana siswa-siswa mempunyai profil pelajar Pancasila. Mengapa kita bentuk, kita rencanakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kemarin kita membuat peraturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Peraturan yang kita buat. Tetapi masih ada unsur-unsur kata-kata yang negatif. Contoh, mengapa masalah keyakinan dan peraturan. Kita kembali lagi. Mengapa jadi mengapa di negara kita ada peraturan kalau naik kendaraan harus memakai helm? Mengapa kemarin waktu di COVID-19 ada peraturan setiap siswa, setiap keluarga yang mau berangkat keluar dari rumah harus memakai masker? Itu adalah peraturan. Kenapa memakai helm? Apa nilai keyakinannya? Nilainya supaya apa memakai helm? Selamat. Keselamatan. Kenapa harus memakai masker? Supaya tidak tertular. Artinya berarti sama. Keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan ketika memakai masker inilah yang disebut sebagai suatu
keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat atau tersirat, tertulis atau tidak tertulis. Meskipun beda suku, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ayo Rama saya suku naon? Suku Romo Minus, Rama suku Sunda, suku Sunda. Meskipun latar belakang agama beda-beda, kebetulan agama ulama sama, agama Islam. Meskipun negara beda-beda, alhamdulillah negara ulama sama, negara Indonesia. Meskipun bahasanya beda-beda, kebetulan kita itu bahasanya sama, memakai bahasa Sunda. Hari-hari memakai bahasa Sunda. Ketika di luar kadang-kadang orang bicara bahasa Indonesia. Jadi nilai-nilai kebajikan lebih menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi. Kalau seandainya kita merencanakannya, kita membuatnya, apa yang kita rencanakan sekarang, karena kita yang merencanakan, karena kita yang membuat, maka kita akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab melaksanakan. Karena kita yang membuatnya. Itulah keyakinan orang. Kayaknya orang-orang ngobrol kudu kumaha kedah kumaha orang ngobrol supaya orang ngerasa nyaman di sekolah, di kelas yang ngerasa senang, ngerasa gembira, ngerasa bersemangat ketika orang belajar. Nah, contoh jadi di keyakinan kelas itu dari peraturan mengubah peraturan jadi kalimat positif. Peraturan menjadi kalimat positif. Misalkan ada kata-kata tidak boleh membuang sampah ini kita pernah buat peraturan ini. Ini aturan kita yang kita buat. Pernah kita buat ya. Ada unsur kata-kata negatifnya tidak? Ada. Mana? Tidak boleh. Ini yang kita hindari. Bagaimana cara membuat kalimat dari negatif ke negatif positif supaya tidak ada bahasa larangan, tetapi meskipun tidak ada penekanan larangan, tetapi kita akan berusaha melaksanakannya. Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak bolehnya dengan kata apa digantinya supaya kita lebih termotivasi bersamaan untuk melaksanakan supaya tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada penekanan untuk menyuruh tidak boleh, kamu tidak boleh membuang. Jadi kalimat positif ini kan negatif ya, memaksa secara keras dan ini hanya keras. Buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak mana kata-katanya, yang atas atau yang bawah? Bawah. Kita akan mencoba membuat kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif. Silahkan apa tulis yang kita inginkan, yang kita bayangkan, yang kita rencanakan supaya kita mencapai target pendidikan buat kita sendiri. Di dalam pendidikan, dalam pembelajarannya kita merasa senang,
merasa bahagia. Nanti ditulis di kertas pokit ini, ditulis apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Keyakinan kelas di kelas 6 SD Palestina, silakan ditulis. Sesudah beres ditulis, silakan ditempel di kertas ini. Setelah ditempel, nanti kita rangkum. Misalkan kalau seandainya ada yang sama, jadi dan Sahrul, contoh tulisannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ternyata dua-duanya, maka kita simpulkan ambil satu mana yang lebih positif kata-katanya. Atas, oke? Siapa yang mau membantu? Membagikan? Oke. Siapa membantu? Kalau gitu? Bagi yang sudah boleh silahkan ditempel di sini. Ditempel. Tuh. Tidak usah dikasih nama. Belajar tertib, belajar tertib. Oh, tarik. Andal. Stop, tempel. Beres? Sudah semuanya? Oke, boleh dibantu. Adit, boleh mau membantu membacakan? Coba dibaca deh. Tidak boleh sokok. Apa? Tidak boleh sokok. Tidak boleh sombong. Sebentar. Tidak boleh. Terus, Din. Masuk kelas jangan terlambat. Masuk kelas jangan terlambat. Tidak boleh berbohong kepada teman kita dan guru kita. Tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong kepada teman kita dan guru kita. Tidak boleh berbohong. Terus. Dilarang makan dan minum di kelas. Dilarang makan dan minum di kelas. Terus. Tidak boleh pelik atau menimba di dalam kelas. Tidak boleh bermain. Terus. Tidak boleh jajan saat belajar. Tidak boleh jajan saat Belajar. belajar. Terus. Pas waktu istirahat tidak boleh ada yang di dalam kelas.
Waktu terus ini dilakukan tidak boleh ada di dalam kelas. Terus dilarang mencontek. Giliran. Oh, ibu-ibu. Siska, boleh bantu Siska? Dibaca. Jajaran kedua. Oh. Tidak boleh ada yang duduk di kursi guru. Beda ya, beda. Chat. Belum ada yang sama belum? Belum. Terus. Tidak boleh bisik kelas. Oke. Tarik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Terus.